Jaga jarak aman Anda sebelum bergoyang. Awas jangan salah pasangan. Aku suges, aku suges kepalaku dingin keringetan. Aku suges. Pada zaman dahulu ketika Nusantara masih dipenuhi dengan hutan-hutan yang lebat dan sungai-sungai yang besar yang menjadi jalur kehidupan, berdirilah sebuah kerajaan megah di tepi Sungai Mahakam di daerah yang kita kenal sebagai Kalimantan Timur. Kerajaan tersebut bernama Kerajaan Kutai. Kerajaan ini dikenal sebagai kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soraya Asyura dari kelas 103 SMA Negeri 4 Medan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Kerajaan Kutai. Simak video saya sampai habis. Konon kerajaan ini berdiri sekitar abad keempat Masehi. Sungai Mahakam yang panjang dan lebar menjadi sumber kehidupan sekaligus jalur perdagangan. Dari sinilah Kutai berkembang menjadi kerajaan yang makmur. Kekuasaan Kutai mencakup wilayah pedalaman dan pesisir Kalimantan Timur. Letaknya yang strategis membuat Kutai menjadi pusat perdagangan. Kapal-kapal dari luar daerah, bahkan India, datang untuk berdagang dan membawa pengaruh agama Hindu. Dalam kisah sejarahnya terdapat 3 nama raja yang didapat melalui prasasti Yupa. Yang pertama adalah Kudungga, merupakan pendiri kerajaan. Namanya masih lokal, yang menyatakan bahwa ia belum menganut agama Hindu. Yang kedua adalah Aswawarman, merupakan putra dari Kudungga. Ia merupakan pendiri dinasti dan ia juga merupakan raja pertama kali yang menganut sistem kerajaan bercorak Hindu. Yang ketiga adalah Mulawarman, merupakan raja yang paling besar dan terkenal. Di bawah pemerintahannya, kerajaan Kutai menjadi makmur. Dikisahkan bahwa Raja Mulawarman merupakan raja yang sangat dermawan. Ia memberikan sedekah 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Karena kebaikannya, para Brahmana membuat tugu batu yang berisikan pujian untuknya. Tugu batu tersebut dinamakan Prasasti Yupa. Kerajaan Kutai menganut sistem monarki, yaitu pemerintahan dipimpin oleh seorang raja. Raja memiliki kasta tertinggi dalam bidang politik, agama, dan militer. Karena sudah dipengaruhi oleh agama Hindu, raja dianggap memiliki kedudukan yang suci dan dihormati sebagai wakil dewa di dunia. Sistem sosial masyarakatnya juga sudah mulai mengenal pembagian kasta seperti Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Letak Kutai yang strategis membuatnya berhubungan dengan pedagang dari India. Hubungan tersebut bukan hanya sekedar perdagangan, tapi juga pertukaran antara budaya dan agama. Masuknya agama Hindu ke Kutai kemungkinan besar melalui perdagangan ini. Dari India, masyarakat Kutai mulai belajar mengenai bahasa Sanskerta dan huruf Pallava yang digunakan dalam prasasti Yupa. Walaupun tidak ada catatan rinci mengenai kerjasama antar kerajaan, jelas kerajaan Kutai termasuk dalam jalur perdagangan internasional saat itu. Peninggalan paling terkenal dari kerajaan Kutai adalah 7 buah prasasti Yupa. Yupa adalah tugu batu yang digunakan untuk mengikat hewan kurban pada saat upacara keagamaan. Prasasti ini dibuat menggunakan huruf Pallava dan bahasa Sanskerta. Dari sinilah sejarawan mengetahui kisah raja-raja Kutai. Selain Yupa, ditemukan juga benda-benda seperti arca dan perhiasan, menyatakan bahwa agama Hindu yang kuat. Seiring berjalannya waktu, kejayaan Kutai semakin memudar. Pada abad ke-13, muncul kerajaan baru yang bernama Kutai Kartanegara yang bercorak Hindu-Buddha dan kemudian berkembang menjadi kerajaan Islam. Akhirnya, kerajaan Kutai dikalahkan dengan kerajaan Kutai Kartanegara. Oleh sebab itu, sejarah memasuki babak baru dan kekuasaan berpindah. Kerajaan Kutai bukan hanya kerajaan tertua, tapi juga bukti awal masuknya Hindu ke Indonesia. Dari Kutai kita belajar bahwa perdagangan memiliki pengaruh besar terhadap suatu masyarakat. Sekian penjelasan saya mengenai Kerajaan Kutai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.